waktunya berbuka puasa, yuk mendingan kita gabung di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Yuk kita dengarkan. Number one. 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walimatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore para Mercy setoleransi yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang mudah-mudahan sore hari ini kita masih bisa menjumpai para Mercy dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan puasanya juga masih diberikan kelancaran. Amin. Oke, kita ketemu lagi di lakon Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Dan seperti biasa sudah hadir bersama kita ada Umi Yamsasni, Ratu Celamitan dan sekaligus tuan rumahnya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Umi sehat. Kalau nggak sehat Umi nggak datang ke Mercy. Alhamdulillah. Ini datang ini Umi. Datang. Datang ya. Kelihatan kan? Umi kali ini bersama siapa? Alhamdulillah ada teman Umi dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten, Ustadz Abdul Hakim, yaitu biasa kita panggil Ki Gacor. Biasanya saya memperkenalkan, tapi kali ini Iya. Umi karena dari awal tadi udah kelihatan semangat, jadi sekali-kali memperkenalkannya. Iya, Nggak betul. apa-apa. Harus kudu semangat. Harus. Iya. Jadi tidak menjadi alasan untuk langsung mesan Wah, iya. atau Betul. mengurangi aktivitas Harus kita. beraktivitas, Betul. harus bekerja karena biar apa? Biar merasakan puasa Ramadan itu. Betul. Luar biasa. Oke, gimana kabar Ki Gacor? Alhamdulillah sampai bisa nimbul dan nongol di Radio Mercy ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan para Mercy serta Goransi selama kurang lebih 30 menit ke depan, nanti kita akan memberikan kesempatan para Mercy untuk bertanya-tanya langsung kepada Umi dan juga Ki Gacor melalui WhatsApp di 083 84 kali 9390 atau juga bisa nanti telepon di 0217338115. Untuk sehari-hari ini kita akan mengangkat satu tema yaitu dengki dan akibatnya. Seperti apa? Kita dengarkan terlebih dahulu mukadimah untuk tema dengki dan akibatnya dari Umi Yamsasni. Monggo Umi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allah. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik sekujur tubuh, manakala ia jelek sekujur tubuh, segumpal darah itu adalah hati manusia. Para Mercy serta Goransi yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu tadi yang Umi bawakan lagu qasidah Masya Allah. zaman dulu waktu berapa Umi itu? kecil. Masih asing di tengah saya. Iya. Tapi enak didengar. Iya. Pasti Masih untuk terngiang-ngiang anak-anak gitu. zaman now mungkin tidak pernah mendengar mungkin ya, atau mungkin baru mendengar yang dibawakan oleh Umi ini. Baru pertama. Iya, tapi Umi dulu waktu kecil kalau nyanyi qasidah salah satu lagu andalan Umi itu. Favoritnya ini. Iya, Tapi Umi pernah kecil ya? pernah kecil, alhamdulillah. Bahkan pernah orok, pernah brojol juga. Iya. Ya. Lagu ini tentu ada kaitannya dengan masalah iri dengki. Nah, iri dengki ini yaitu penyakit hati. Penyakit hati itu ada 3. Pertama, hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah
ya kalau kitanya bilang iri dengki, ya bahasa Arabnya itu ya hasad itu. Ini penyakit hati yang akan menjadikan kotornya hati kita, bahkan kotornya jiwa kita. Dan penyakit ini kalau senantiasa dipelihara di dalam diri kita, menjadikan amal-amal ibadah kita yang lain terhapuskan dengan dengki ini. Karena penyakit dengki ini ada indikasi dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Kalau dia dengki dengan orang lain, dengki dengan kemajuan orang lain, dia berarti tidak percaya bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat puasa inilah kita sekaligus insya Allah melatih kesabaran dan juga melatih diri kita agar terhindar daripada yang namanya penyakit iri dengki atau hasad. Lalu kemudian ujub. Nah, ujub itu yaitu merasa diri lebih dari orang lain, membanggakan diri. Nah, iya, menepuk dada, betul begitu seperti Bang Udin. Nah, Bang Udin biasa emang nepuk dada begitu ya. Aneh jadi, jadi menepuk dada. Jadi orang kalau sudah menepuk dada seolah-olah aku orang tidak. Aku yang paling hebat, orang lain kecil. Aku yang paling super, orang lain rendah. Nah, dan lain sebagainya. Itulah sifat ujub. Sehingga sifat tersebut korelasinya dengan sifat hasad tadi dapat menghanguskan, menghancurkan amal ibadah kita yang lain. Kemudian ria. Nah, jadi penyakit dengki ini ya, hasad, ujub, dan ria. Ria itu bukan ria yang bawa boneka. Bukan, susah ya. Iya, bonekanya namanya susah. Betul. Iya. Ria ini al-a'malu li ajlin nas, beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi hatinya tidak ada untuk melakukan hal tersebut, namun karena ada orang lain yang melihat sehingga dia melakukannya, bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, namun karena semata-mata hanya ingin dipuji oleh manusia. Ini pun penyakit ini dapat menghancurkan amal-amal ibadah kita yang lain. Nah, silahkan Ki Gacor. Ki Gacor menambahkan. Ya, sok mangga. Terima kasih Umi, terima kasih Abang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Masya Allah. Kok saya kalah semangatnya ya? Semangat guys, semangat. Iyalah, Guys, jangan mentang-mentang puasa kok jadi lembek begini, Iya. Bang Udin ya. Ayo Harus semangat. Harus. Semangka. Semangat kakak. Semongko. Oh, itu lagi. Tarik. Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penggemar dan pencinta, para pendengar Radio Mercy dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Insya Allah semoga senantiasa puasa pada hari ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala terus mengalir. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Mengenai masalah dengki, ya Mas Udin, apa Bang Udin ini kita manggil ya? Kakak. Kakak Udin. Iya, tapi Kalau lebih enaknya kalau misalnya biar kita lebih friendly itu Dede. Dede. Iya. Udah terus dong. Adik Udin. Dede. Dede Udin. Dede Akok. Iya. Dede Tokok. Masya Allah, ini mengenai masalah dengki. Ya, dengki. Ini penyakit yang sangat luar iya. biasa. Umi kalau nyapu udah kumpul dipanggil dengki. Oh, Ya, bukan. ya, Ada makanan tuh yang kecil. Hah? Makanan dari mana tuh? Bandung apa tuh? Bakso dengki apa? Rengki. Bakso cuangki. Oh, cuangki. Bakso cuangki namanya Pak Udin. udah dijemur pakaian garing bagus. Oh, iya, betul. Tapi kalau kita ngelawak garing. Oh, garing. Kalau itu ya. Sedih ya. Nah, Saya ini- ketawa aja. iya. Jadi ngomong lanjut Iya. ini ya. Udah lanjut Silakan, ya. silakan. Nah, ini yang
ngomong masalah dengki, ini adalah penyakit-penyakit yang sangat luar biasa dalam bereaksi sosial. Kita manusia ini adalah manusia, makhluk yang bersosial, makhluk yang senantiasa bermasyarakat, kenal sama lingkungan dan kenal sama orang lain. Nah, penyakit dengki ini adalah penyakit yang sangat-sangat luar biasa ini. Bahayanya luar biasa. Kenapa bahayanya luar biasa? Karena orang yang dengki ini nggak senang melihat orang lain senang. Bahagianya orang lain itu kita nggak senang. Penderitaan buat kita. Bahkan pengen menyaingi atau merasa tersaingnya Umi ya. Merasa pengen, masa gua kalah sama dia. Tetangga beli mobil, kita beli koyo gitu. Coba bawa tetangga beli mobil, kita yang puyeng. Nah, itu kan rasa dengki yang sangat luar biasa. Artinya penyakit yang harus dihilangkan dari sifat diri kita, tabiat diri kita maupun perlakuan kita. Karena apa? Karena itu tadi yang Umi katakan, kalau kita dengki sama orang, amal-amal kebaikan yang kita kumpulin, yang kita lakukan, amal-amal soleh itu, amal baik kita akan hilang, ya betul Umi? Betul sekali. Betul. Ya. Itu sangat luar biasa Bang Udin. Hati-hati, makanya jangan sampai dengki. Biarin tetangga istrinya cakep, kita biarin aja, nggak usah dengki, nggak usah iri dengki. Kita kumpul sendiri ya, kita cantik sendiri. Allah itu kan menciptakan itu beraneka ragam. Ada yang miskin, ada yang senang, dan ada juga orang kaya. Satu sama lain. Mardatillah. Bener ya? Salah. Salah guys. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Roda berputar. Judulnya nggak tahu ya. An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati sama orang terhadap orang lain yang telah kami berikan kelebihannya. Karena apa? Karena mereka berusaha dengan sendirinya. Karena mereka melakukan ikhtiar usahanya dari hasil. Kita pun juga harus begitu. Kita juga harus ikhtiar. Jangan dengki melihat kesuksesan orang. Jangan dengki melihat kelebihan orang yang sudah diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dengan orang lain, saudara aja nggak bakalan sama. Ada 5 saudara, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Itulah keadilan Allah. Betul. Karena kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Itulah dengki. Dengki ini yang harus kita jauhin Bang Udin. Karena kedengkian seseorang yang ada di dalam dirinya berarti dia tidak ma'rifatun nufus. Apa artinya? Tidak tahu diri. Bahwasanya apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita, namun malah kita dengki. Malah kita hasad melihat kelebihan tidak orang. bersyukur. Intinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak nerimo. Makanya ada ma'rifatun nufus, tahu dirilah kita gitu. Oh, dikasih sama Allah seperti ini, sekiranya kayak begini, ya udah kita bersyukur. Makanya orang-orang yang sudah duduk harus tahu diri, tahu berdiri. Karena kebanyakan duduk, dia yang bisa berdiri. Betul. Baik, Umi, ini kalau misalnya nih bagaimana cara menyikapi seseorang yang iri dengki tadi? Artinya gini, jadi orang itu tidak suka dengan kita, terus kemudian berusaha menjatuhkan kita. Nah, ini bagaimana solusinya? Tapi nanti para merci. Oke. Paling terus kamu mangap mau jawab. Kamu jangan mangap dulu lah. Nanti akan dijawab oleh Umi dan juga Ki Gacor. Jangan kemana-mana, tetap di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Hai, saya Fitri. Terima kasih sudah menonton Merci TV. Tonton terus video-video terbarunya dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Dan untuk notifikasinya jangan lupa dinyalain biar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Untuk yang di luar kota jangan khawatir, jangan bersedih, karena Merci FM 9390 bisa di-download loh di aplikasi Play Store. Jangan lupa di-download ya. Terima kasih.
939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Yuk, masih di Celamitan Ceramah Islam jadi panutan. dan kita lanjutkan kembali para Mercy yang dimuliakan Allah. Kita melanjutkan pertanyaan yang tadi sudah mau dijawab, tapi ternyata Umi langsung direm. Untung pakem. Ya, kita coba ulang atau para Mercy yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh ya melalui WhatsApp di 083 84 kali 9390 atau jika bisa melalui telepon di 021 733 8115. Umi, ini bagaimana cara kita menyikapi teman atau seseorang yang memiliki sifat iri dengki dan bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita? Sepanjang orang tersebut bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kita tolong menolong dalam takwa kepada Allah, bukan tolong menolong dalam dalam sesuatu yang melanggar aturan agama Allah. Kalau orang tersebut masih bisa kita nasihati, kita nasihati. Nah, walaupun dia ingin menjatuhkan kita, kan begini. Sejuta manusia ingin menjatuhkan kita. Kalau kata Allah kita mulia, mulia. Karena apa? Yang kita cari itu kemuliaan Allah, bukan pujian dari manusia. Jadi kita benar-benar mencari kemuliaan Allah. Ingin dia menghancurkan kita. Kalau kata Allah terangkat, ya terangkat. Namun sebaliknya, kalau kata Allah, walaupun sejuta manusia mendambakan, mengeluh-elukan, di mana-mana dihormati dan lain-lain, tapi kalau kata Allah hancur, hancur. Jadi tinggal tergantung kita kepada Allah. Makanya bagaimana caranya? Kita cari dulu keridhaan Allah. Kalau kita setiap saat mencari keridhaan Allah, mencari kemuliaan dari Allah, sekalipun ada orang yang ingin menghancurkan nama kita, yang ingin menjatuhkan kita, kita tidak akan jatuh. Doakan saja orang tersebut agar diberi hidayah oleh Allah. Jangan dendam, jangan membenci orang tersebut. Karena apa? Apabila kita benci, kita rugi. Kalau Bang Udin misalkan temannya seperti itu, Bang Udin benci, gedak banget gua sama dia, udah gua mendingan mutusin silaturahmi. Nah, ini berarti apalah bedanya Bang Udin dengan orang tersebut, supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Doakan agar dia mendapat hidayah. Itu Pak produser tuh. Pura-pura nggak denger dia Mi. Tuh kan. Cukup Umi? Atau Ki Gajor mau menambahkan? Kalau kita ada yang mau menjatuhkan kita, dengki sama kita, alangkah baiknya prinsip kita yaitu dekatkanlah kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Insya Allah kalau kita sudah dekat sama Allah, kata Umi tadi, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan merubah hati atau membolak-balikan hati orang yang tadi mau menjatuhkan kita, yang dengki sama kita, kembali menjadi sayang dan cinta kepada kita. Amin. Ya kita jangan deketin manusianya, kita jangan sekali-kali baper nih, dibawa perasaan, dia kayaknya mau jatuhin gue nih, dia ini kayaknya mau gak senang nih sama saya nih. Tapi kita deketin Allah, Tuhan yang menciptakan segala alam dan isi bumi ini, manusia menciptakan manusia. Kita deketin Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita terus berdoa sama Allah agar hatinya dibalik sama Allah untuk sayang dan cinta kepada kita, insya Allah itu hal-hal yang negatif terhadap kita, sesuatu yang negatif mengenai tentang perilaku dan sikap kita, maka Allah akan hilangkan dari manusia yang iri dan dengki kepada kita. Amin. Carilah cinta karena cinta Allah. Karena Allah, sayang karena Allah. Cintai aku karena Allah. Saya tahu banget. Sayangi aku karena Allah. Ini baru Ratu juga Ki. Ratu Caka. Apa tuh Caka? Caka cintai aku karena Allah. Novi Aila. Orang mana dia? Umi kenal nih? Condet. Alhamdulillah. Condet atau Cililitan tuh ya? Condet, beliau namanya di Condet. Iya. Oke, baik. Novi Aila sehat terus ya. Amin. Mbak Novi sehat ya. Kalau Umi manggil beliau Neng. Neng ya. Masih muda ini ya? Masih. Oke, Umi dan Ki Gajor terima kasih, dan ini untuk selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para merci dan ini sudah kita rangkum.
Ini salah satunya dari Pak Sudrajat di Pondok Labu. Ini bagaimana hukumnya jika ada orang yang sombong kepada kita, lalu kita balas kesombongannya? Atau bagaimana ini? Bagaimana hukumnya? Hukumnya ya. Jadi hukumnya membalas kesombongan. Nah, sombong dengan kesombongan. Sombong dibalas. Memang ada hadis Nabi, walaupun ini hadis ini sebenarnya hadis ini dhaif. Takabaru ma'al mutakabirin fa inna takabaru ma'al mutakabirin as-shadaqah. Sombonglah dengan orang yang sombong, karena sombong dengan orang yang sombong itu sedekah. Tapi ini sanadnya itu dhaif ya, lemah gitu hadis ini. Namun kalau kita ambil di garis bawahi, kalau memang orang tersebut setelah kita ingatkan dia malah kalau orang India mengatakan ngeyel gitu ya. Nah, itu bahasa Indianya ngeyel. Bisa begitu ya dia. Ya. Nah, jadi dia tidak bisa oleh kita diingatkan gitu. Jadi malah apa sih lu? Tahu apa sih lu gitu kan? Gua lebih tahu. Gitu kan. Yang penting kita sudah berusaha menyadarkan dia. Adapun dia tidak bisa diingatkan, ya udah berarti memang hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Qaswatul qalbi min kasratiz zunubi. Orang yang keras hatinya karena banyaknya dosa. Wa kasratiz zunubi min isyanil maut. Orang yang sudah banyak dosa, keras hati, lupa dengan kematian. Akhirnya apa? Hubbud dunya, dia yang ada di pikirannya dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya terlalu cinta kepada dunia itu pangkal daripada kejahatan. Ki Gajal? Ya Allah, ya luar biasa ini, sombong. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memiliki yang namanya sifat sombong. Kenapa? Firaun sombong. Naudzubillah, meninggal dunianya dalam keadaan suhul khotimah. Naudzubillah. Qarun sombong. Waduh, Masya Allah. Dibinasakan oleh Allah. Naudzubillah naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita gali-gali kamar nih, gali-gali apa namanya tanah. Gali-gali wah, lubang. ada Gali lubang. Ya, gitu, lubang digali, menggali lubang. Digali lagi lubangnya. Gali lubang terus aja. Sombong gitu tadi. Ya, mudah-mudahan siapa tadi Pak Sudrajat ya, mudah-mudahan merasa tidak puas dengan jawaban kami. Sehingga bisa mencari jawaban lagi atau mengajukan pertanyaan lagi. Mendengarkan terus Radio Mercy. Begitu, kalau puas kan udah beres. Semakin dia bertanya berarti semakin dia mendengarkan lagi. Semakin dicinta. Apakah masih ada yang bertanya? Masih Umi, masih ada beberapa pertanyaan. Oh gitu ya, boleh. Di luar tema tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tapi ini ada beberapa pertanyaan memang yang sudah kita rangkum ini ya. Iya. Kita lanjut para Mercy yang dimuliakan Allah. Kali ini ada pertanyaan yang kedua dari Ani Rohaini di Cipondo. Nah, saya punya tetangga yang tadinya baik banget, tapi nggak tahu salah saya itu apa. Tiba-tiba sekarang dia itu nyuekin saya. Nah, ini mungkin mohon pencerahannya dari Umi dan Ki Gajong. Memang kadang-kadang hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu atau dua ya cerita-cerita seperti ini. Memang secara realita banyak ya. Tiba-tiba yang tadinya akrab cuek gitu kan. Nah, salah satunya upaya kita datangi. Tidak menjadi masalah dia. Tapi kan malu Mi kalau misalnya kita dicuekin, terus kemudian kita datang dicuekin ya kan. Dalam hati dia kan, lu ngapain sih kesini ke rumah gua, udah tahu lu gua cuekin, kenapa lu datang? Nah ini bagaimana ini Mi? Berarti dia dan kita sama. Nah kita mah udah aja. Yang penting tidak menjadi masalah. Yang penting saya tidak ingin memutuskan tali silaturahmi. Andai pun dia yang memutuskan, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bukan aku gitu. Kalau dia yang memutuskan tidak menjadi masalah. Nah kita tetap tanyalah, tidak ada ruginya sebenarnya. Dan juga jangan gengsi dalam hal ini. Tidak ada rugi. Justru kemuliaan Allah yang akan kita raih. Karena ya itu tadi dari awal Umi sudah menyatakan kita mencari keridhaan Allah, mencari kemuliaan di mata Allah. Jadi andai pun orang tersebut cuek dan lain-lain kepada kita, tetap aja kita datangi. Maaf ya, barangkali saya ada salah saya apa sih? Mungkin saya tidak menyadari. Ya karena memang terkadang kita melakukan kesalahan tidak selamanya kita sadar.
Kadang-kadang kita bercanda, ternyata candaan kita menjadi orang sakit hati. Menyinggung. Nah, menyinggung, iya kan? Berarti kan kita tidak menyadari ya, tidak sadar. Makanya boleh jadi mungkin ketika bercanda dia tersinggung dan lain-lain. Nah, kemudian ketika kita sudah datangi tapi dia tetap tidak berubah, yaitu sudah kita serahkan kepada Allah karena kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah punya itikat baik untuk Betul sekali. jalin hubungan. Betul. Ki Jambrong. Kenapa Ki Gacor Ki Jambrong? Ya oncom kali harus jadi pelupa itu. Kalau Ki Sadar saya langsung nangkep. Oh, iya. Ki Gacor ini dari tadi sebenarnya saya agak mikir loh. Makanya kayak kebanyakan Ki gitu kan ya. Antara Ki apa ya akhirnya keluar juga Ki Jambrong akhirnya. Parah nih Pak, parah. Bukannya ikan asin kalau jambrong itu? Bukan, temennya dia Mi. Oh, ada. Iya, temennya Pak Rudi Ki Jambrong. Iya. Silakan lanjut. Begini Pak Bang Udin dan para pendengar Radio Mercy dimanapun Anda berada, bahwasanya kalau kita sebagai manusia itu mempunyai dapat memberikan maaf dan juga meminta maaf. Itulah sifat manusia yang gentleman. Manusia yang berani, manusia yang kuat ialah memberikan maaf dan juga meminta maaf. Ya kan? Karena apa? Kalaupun ada orang yang cuek sama kita, nggak senang sama kita, mungkin ada kekhilafan kita, ada kesalahan kita yang kita nggak tahu. Makanya kalau kita nanti nih hari raya Idul Fitri, maka kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kita nggak tahu kesalahan kita. Kita kan main, wah ngapa lu cuek kamu gua, padahal kan gua biasa-biasa aja menurut. Nggak taunya ternyata ada omongan kita yang mungkin beberapa kata saja, cuman tuh menusuk kalbu yang paling dalam. Yang paling dalam. Sampai menusuk dalam ke dalam, sampai berapa meter dalamnya? Ada menusuk tuh. Gali sumur. Itu Kali. dia. Ya mudah-mudahan tadi siapa yang nanya? Ibu Ada Ibu Ani Rohaini di Ya, Cipondo. mudah-mudahan Semoga sehat selalu. ya, Amin. Mudah-mudahan dengan jawaban ini ya Kurang puas juga ya. kurang puas juga. Dia bertanya Ya. terus. Ya, para Mercy. Alhamdulillah ternyata kita nggak terasa ya Mi ya. Oke. Iya. Just Ki Jambrong. Umi dan Ki Gacor. Ki Gacor, Ki Chandra Jambrong. Susah amat ya. Ini berarti nanti harus ada tulisannya Ki Chandra. Kalau Ki udah Gacor. itu di iklan itu udah Ustadz Kisah dan padahal Ki itu maksudnya Kiai gitu. Jadi kalau udah Ustadz nggak ada Kiai. Jadi masa Ustadz Kiai? Itu yang di promo. Ya kan bersama Ustadz Suaranya Kisah. siapa? Mas Doni. Dia yang bikin tulisan Mi. Oh, Ustadz Kisadan. Ustadz iya. Kisah dan Kisah dan. Ya para Mercy, setagoransi rahimakumullah, nggak terasa kurang lebih 30 menit ternyata sangat cepat banget, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Umi dan juga Kiai Abdul Hakim ini bermanfaat buat kita semuanya dan juga menambah ilmu agama kita. Amin. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Allah. Umi, terima kasih atas waktunya, tapi sebelumnya kesimpulan terlebih dahulu. Para Mercy setagoransi yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan mencari kemuliaan dari mata manusia, karena manusia tidak bisa memberikan kemuliaan kepada kita. Carilah kemuliaan dalam pandangan Allah saja. Cukup dalam pandangan Allah. Allah yang akan memuliakan kita, dan tidak sulit bagi Allah untuk membolak-balikan siapa diri kita, siapa diri mereka. Karena Allah lah Sang Maha Pengatur semua alam semesta ini. Andai pun kita mungkin disakiti oleh orang lain, jangan balas menyakiti. Kita dihina oleh orang lain, jangan balas menghina. Bahkan ketika kita digunjing, jangan balas menggunjing. Bahkan kita difitnah, jangan balas memfitnah. Serahkan kepada Allah. Doakan orang-orang yang pernah berbuat zalim terhadap kita, doakan dengan doa yang baik. Sabda Nabi, ittaqu da'watal mazluma wa in kana kafiran fa innalahu laisa dunaha hijabun. Kata Nabi, takutlah terhadap doa orang yang dizolimi, orang yang teraniaya, karena doa orang-orang tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tersebut tidak ada penghalang
untuk doanya dan diijabahnya. Maka takutlah terhadap doa orang-orang yang terzolimi. Silahkan Ki Gacor. Para versi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa sejauh-jauh mungkin untuk tidak mendapatkan diri kita di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini adalah mempunyai sifat rasa dengki kepada orang lain. Jadikanlah diri kita ini sebaik-baik makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan yang kita miliki, dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan ke jannahnya. Amin, Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Umi dan Sami-sami. juga Kiai Abdul Hakim Ya. atas waktu dan ilmunya untuk hari ini. Dan untuk para merci, terima kasih banyak kebersamaannya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini lancar dan Amin, segala amal amin. ibadah kita diterima oleh Allah Amin ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Saya Umi Yamsasni, Saya Ki Gacor. Saya Bang Udin. pamit tos dulu ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy Terima kasih para Mercy yang telah gabung di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa syafaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mercy